Sekarang kita akan membahas dan mempraktekkan tentang penanganan atonia uteri. Seperti kita ketahui bersama bahwa atonia uteri adalah satu kondisi di mana rahim tidak berkontraksi ya segera setelah plasenta lahir, walaupun sudah dilakukan masase uterus selama 15 detik ya. Ini disertai juga dengan perdarahan, uterusnya lembek, tidak ada kontraksi dan perdarahan banyak. Kita harus segera melakukan penanganan atonia uteri. Sebelumnya ini masih dalam proses pertolongan APN ya, asuhan persalinan normal, tentu bidan sudah menggunakan alat pelindung diri secara lengkap. Kita jelaskan kondisi yang ada pada ibu ini secara cepat. Ibu bapak ini ari-arinya sudah lahir namun rahimnya tidak berkontraksi sehingga terjadi perdarahan banyak. Saya akan melakukan pertolongan. Pastikan alat-alatnya sudah lengkap ya, alat-alat dan obatan sudah lengkap. Dan biasanya peralatan dan obat-obatan ini sudah kita siapkan sebelum kita memulai menolong persalinan ya, mulai dari infus set ya, bleeding set atau perdarahan HPP set ya, hemorrhagic postpartum set yang berisi cairan infus lengkap ya, kemudian uterotonika, aboket yang ukuran besar, dan alat-alat untuk pemasangan kondom kateter, yaitu kondom, kateter ya, pengikatnya, cairan infusnya dan infusetnya, serta spekulum sims jika dibutuhkan. Pastikan juga privasi pasien sudah terjaga ya, tertutup sampiran dan kita nyalakan lampu sorot untuk memudahkan kita melakukan tindakan ya. Setelah memberitahu ibu, kemudian kita berikan dukungan emosional ya, bahwa insya Allah ibu ini tidak sakit, tolong ibu bantu dengan rileks ya. Sambil kita kaji juga keadaan umum ibunya, pasiennya ya, amati khawatir ada tanda-tanda ke arah shock ya. Setelah siap, petugas juga sudah siap ya, menggunakan APD lengkap, sudah cuci tangan efektif 6 langkah ya, dan sudah menggunakan sarung tangan panjang. Nah, ada beberapa persiapan sebelum kita mulai melakukan kompresi bimanual interna, yaitu ibu sudah dialasi ya dan perutnya ditutup, kemudian pasang oksigen 2-5 liter, apalagi jika ibu menunjukkan gejala pre-shock. Nah, jika terlihat tanda shock juga, kita bisa langsung pasang infus untuk resusitasi cairan. Tapi kalau ibunya tidak terlihat tanda shock, tidak perlu langsung kita infus ya, kita langsung melakukan saja kompresi bimanual interna. Sebelum melakukan kompresi bimanual interna, kita bersihkan dulu pupa hygiene dan pastikan bahwa kandung kemih ibu kosong. Kita raba kandung kemihnya. Kenapa? Karena kandung kemih yang penuh juga bisa menghalangi rahim untuk berkontraksi. Ya, kita palpasi kandung kemihnya. Kalau kosong, tidak perlu kita kosongkan. Tapi kalau penuh kita kosongkan, bisa dengan bantuan kateter. Sebelum kita mulai KBI, biasanya di dalam jarum lahir ini banyak stol sel dan mungkin juga di dalam rahimnya banyak stol sel. Jadi kita keluarkan stol sel yang ada di jarum lahir, ya, stol sel atau bukuan darah. Kemudian kita cek sumber perdarahannya ya, menggunakan bantuan kasa yang steril, dan kita pastikan bahwa darah ini benar-benar berasal atau keluar dari ostium uteri internum atau keluar dari ostium cervix, bukan berasal dari robekan jarum lahir. Nah, hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita salah menentukan diagnosa. Kita melakukan KBI padahal itu bukan atonia. Nah, ini satu assessment error. Jangan sampai kita seperti itu ya. Pastikan dulu bahwa darah memang berasal dari ostium uteri internum atau berasal dari kapum uteri dan keluar lewat mulut rahim. Ya, tapi kalau dari mulut rahim yang nggak ada keluar darah, ya kita cek mungkin sumber perdarahannya adalah dari robekan jarum lahir, entah dari robekan serviks atau robekan perineum atau mukosa vagina. Setelah kita memastikan bahwa darah berasal dari ostium uteri internum, kita siap melakukan kompresi bimanual interna.
Ya, teman-teman, kenapa sih atonia uteri harus kita lakukan KBI atau kompresi bimanual? Ya, karena penyebab perdarahan dari atonia uteri adalah adanya luka besar bekas tempat implantasi plasenta yang terbuka. Ya, pembuluh darahnya terbuka seluas plasenta. Jadi, secara normal seharusnya setelah plasenta terlepas, itu pembuluh darahnya terikat atau terkunci dengan adanya kontraksi sehingga tidak ada darah yang hebat keluar. Nah, pada atonia uteri itu kontraksi tidak terjadi sehingga pembuluh darah itu tetap terbuka. Teman-teman bayangkan lukanya selebar permukaan plasenta, ya, betapa banyaknya darah yang akan keluar. Nah, ini akan kita tekan. Nah, tapi menekannya tentu saja tangan kita harus masuk, ya. Karena kan prinsip dari penanganan perdarahan salah satunya adalah dengan penekanan atau kompresi. Nah, pada atonia uteri ini kita pun akan melakukan kompresi. Tapi kompresinya dilakukan dengan 2 tangan dan di dalam. Makanya disebut kompresi bimanual interna, penekanan menggunakan 2 tangan yang sebagian tangannya ada di dalam, yaitu KBI. Bagaimana tekniknya? Ya. Nah, teman-teman, KBI ini ada KBI pertama, ada KBI kedua jika rahim masih belum berkontraksi. Nah, KBI pertama ini murni kita hanya menekan. Ya. Tapi kalau KBI kedua itu ada pasien sudah diberikan uterotonika sebelumnya. Pada KBI pertama kita menggunakan sarung tangan panjang, ya, steril atau DTT. Dengan kita berdiri di samping kanan pasien, ya. Kemudian tangan kiri membuka labia pasien, ya, dan kita masukkan tangan kanan kita yang sudah menggunakan handskun panjang tadi masuk secara obstetri ke dalam vagina. Nah, setelah di dalam vagina kita cari serviknya, teman-teman. Kita cari serviks dan letakkan tangan kita di fornix anterior atau dinding mulut rahim bagian depan. Ingat ya teman-teman, fornix anterior. Tangan kita yang di dalam itu ubah seperti mengepal, tapi mengepalnya jangan jempol di dalam, ya, jempolnya harus di luar. Karena kalau jempol kita di dalam jari-jari 4 jari yang tangan kita yang lain, nah, jempol kita akan cedera, ya. Jadi kepalkan, mengepal dengan jempol di luar dan posisikan kepalan tangan kita itu di fornix anterior atau mulut rahim bagian depan. Jangan di fornix posterior, ya teman-teman, karena kita akan menekan bekas tempat implantasi plasenta. Kalau teman-teman memposisikan tangan yang ada di dalam di fornix posterior, tujuan kita tidak akan tercapai. Ya, kita letakkan di fornix anterior atau mulut rahim bagian depan, ya, tangan kanan yang di dalam, dan tangan kiri kita itu letakkan di pundus, ya, di korpus posterior, menekan bagian belakang korpus rahim. Ya, jadi bimanual dengan 2 tangan, 1 tangan kanan berada di dalam, ya, di posisi fornix anterior atau mulut rahim bagian depan. Tangan kiri berada di luar di dinding korpus uteri bagian belakang atau korpus posterior. Kita tekan, ya. Kita tekan dengan mempertemukan kedua tangan kita, yang tangan kanan di dalam di fornix anterior dengan tangan kiri berada di luar menekan korpus posterior. Tekan rahim ini dengan 2 tangan secara kuat, ya. Biasanya kalau rahim tidak ada kontraksi, kedua tangan kita ini bertemu, ya. Kita tekan, ya. Nah, kompresi ini memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah di dalam dinding uterus. Ya, kita tekan dengan kuat sehingga menekan pembuluh darah di dalam dinding rahim
dan tekanan ini merangsang miometrium atau otot rahim untuk berkontraksi. Ya, kita tekan. Nah, KBI yang pertama ini kita punya batas waktu ya teman-teman. Artinya jangan terus-menerus KBI. KBI pertama ini sambil kita kompresi, sambil kita lihat waktu. Kalau sudah 5 menit kita KBI yang pertama ini belum juga rahimnya memberikan reaksi berkontraksi, maka kita lakukan tindakan selanjutnya, yaitu pemberian uterotonika. Ya, tapi kalau sebelum 5 menit KBI ini rahim sudah berkontraksi, teman-teman jangan langsung dilepaskan. Ya, kenapa? Kita teruskan dulu. Kita pastikan dulu bahwa rahim tetap berkontraksi. Jadi kalau kontraksi terjadi sebelum 5 menit, pertahankan atau tambahkan 2 menit berikutnya. Misalkan di menit pertama sudah terasa ada kontraksi, ya. Jangan langsung dilepas, tambahkan 2 menit, ya. Pastikan sampai kontraksinya stabil dengan menambahkan 2 menit. Dari mana tahu kita bahwa ini sudah berkontraksi? Biasanya tangan kita yang tadi bertemu, tangan kanan di dalam dengan tangan kiri di luar, itu bertemu kalau rahim tidak ada kontraksi. Tapi ketika rahim sudah berkontraksi, itu tangan kita akan terpisah, teman-teman. Akan teregang, terpisah sehingga tidak bertemu, ya, karena ada tahanan dari kontraksi. Itu menunjukkan bahwa rahim sudah mulai berkontraksi dan disertai dengan perdarahan yang berkurang. Ya, kita evaluasi keberhasilannya. Kalau kontraksi sudah terjadi perdarahan berkurang, ya, tadi kalau terjadi sebelum 5 menit kontraksinya tambahkan 2 menit, ya. Tapi kalau sudah 5 menit rahimnya tidak berkontraksi, kita lanjutkan dengan pemberian uterotonika. Nah, tentu saja dalam pemberian uterotonika ada beberapa kondisi, teman-teman. Kalau misalkan kita sendirian bidannya, maka rahim tetap harus ada yang menekan, harus ada yang melakukan kompresi, yaitu dengan kompresi bimanual eksterna, menekannya dari luar rahim. Ya, ini bisa dibantu oleh keluarga atau suami pasien. Itu kalau bidan sendirian. Ya, tapi kan sekarang sudah tidak boleh, ya, bidan menolong persalinan sendirian, tidak boleh 2 tangan, ya, minimal 6 tangan atau 3 orang, sehingga kalau terjadi kegawat daruratan ibu dan bayi bisa mendapatkan penanganan dengan cepat, ya, karena penolongnya lebih dari 1. Nah, kalau misalkan kita sendirian, bidannya sendirian dan akan memberikan uterotonika, tentu kita yang akan menyuntik, kita yang akan memasang infus, ya. Sedangkan tangan kita di dalam sedang KBI. Berarti kita minta keluarga untuk kompresi bimanual eksterna, ya. Dan jangan biarkan rahim sendirian, tetap harus ada yang menekan. Tekniknya seperti apa? Kita memberikan instruksi kepada keluarga. Bapak, tolong bantu saya. Berdiri di sebelah kiri saya, Pak. Iya, saya pinjam tangan kiri Bapak. Letakkan di tangan kiri saya, Pak. Iya, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya saya minjem tangan kanannya, Pak. Bapak kepalkan, iya, taruh di sini. Tekan ya, Pak. Iya, tekan ya, agar rahimnya ditekan agar darahnya berkurang. Oke, setelah keluarga melakukan KBE, maka tangan kanan kita bisa keluar. Ya. Terus ya Pak, ditekan ya Pak, jangan dilepas ya Pak. Saya akan menyuntik dan memasang infus ibu. Keluarga KBE, kemudian kita akan memberikan uterotonika. Yang kita suntikan pertama kali adalah ergometrin atau metergin sebanyak 0,2 mg, ya, secara intramuskuler. Hati-hati teman-teman, sebelum kita memberikan metergin atau ergometrin, pastikan pasiennya tidak hipertensi, ya. Karena ergometrin atau metergin akan membuat tekanan darah lebih meningkat, ya, karena dia menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah.
Kalau misalkan pasiennya hipertensi, teman-teman bisa gantikan dengan misoprostol ya. Dosis misoprostol ini 3 sampai 5 tablet ya. Jadi sekitar 600 sampai 1000 mikrogram. Karena satu tabletnya kan 200 mikrogram. Nah, misoprostol ini diberikan per rektal ya, masukkan ke dalam anus kalau pasiennya hipertensi. Setelah kita memberikan metergin atau ergometrin atau misoprostol pada pasien yang hipertensi, baru kita pasang infus ya. Infusnya cairannya yang kristaloid ya, cairan kristaloid. Biasanya kita menggunakan ringer laktat ya. Tambahkan oksitosin 2 ampul ya. Kita pasang infus, gunakan jarum yang ukurannya besar ya, teman-teman. Ukurannya 16 atau 18. Untuk apa? Untuk mempercepat rehidrasi cairan atau resusitasi cairan ya. Dan juga untuk persiapan barangkali ibu membutuhkan transfusi darah ya. Jadi gunakan aboket yang ukuran besar 16 atau 18. Nah, setelah kita memberikan ergometrin dan metergin ini dan sudah kita berikan, kita pasang infus plus oksitosin 2 ampul ya, oksitosinnya 2 ampul atau 20 international unit ya, kita masukkan dan kita berikan tetesan cepat ya. Tetesan cepat kurang lebih 60 tetes ya, teman-teman. Itu berikan tetesan cepat, habiskan 1 kol pertama ini secepat mungkin ya. Nah, setelah itu kita pantau kembali apakah rahimnya sudah berkontraksi, perdarahannya sudah berkurang atau belum ya. Nah, kalau ternyata kontraksinya sudah ada, perdarahannya sudah berhenti, kita lanjut asuhan kala 4 ya. KBE yang dilakukan oleh keluarga bisa dilepas. Tapi kalau ternyata belum berkontraksi, maka kita lakukan tindakan selanjutnya yaitu KBI yang kedua. Nah, teman-teman, KBI yang kedua ini harusnya lebih efektif. Kenapa? Karena ibu sudah diberikan uterotonika ya. KBI yang dilakukan bersamaan dengan uterotonika yang tadi sudah kita berikan melalui suntikan, ya, ergometrin dan juga oksitosin via infus, itu harusnya bisa membuat uterus berkontraksi. Ya, makanya KBI yang kedua ini tidak lama-lama, hanya 2 menit. Kalau 2 menit rahimnya belum berkontraksi setelah kita lakukan KBI, belum berkontraksi juga, maka ini bukan atonia uteri yang sederhana ya. Pasien harus mendapatkan penanganan selanjutnya di rumah sakit. Bagaimana teknik KBI ini? KBI yang kedua ini sama seperti tadi ya, tangannya kita bergantian dengan pasien, dengan keluarga. Tangan kanan kita masuk, ibu maaf ya, tangan saya mau masuk lagi ke dalam, ya, masuk secara obstetrik. Cari fornix anterior, kemudian kita kepalkan. Nah, tangan kanan sudah di dalam, tangan kanan keluarga boleh dilepas ya. Kemudian kita gantengan tangan kiri. Ya Bapak, tangan kanannya boleh dilepas Pak. Iya, terima kasih ya Pak. Kita lakukan penekanan kompresi ini selama 2 menit, maksimal 2 menit ya, sambil kita pantau. Kalau sebelum 2 menit sudah berkontraksi, tetap tambahkan 2 menit. Ya. Tapi kalau sudah 2 menit belum juga berkontraksi, maka kita konseling untuk rujukan ya. Sebelumnya minta keluarga untuk KBI lagi ya, karena rahim tetap harus ada yang menekan ya. Ibu bapak, saya sudah melakukan pertolongan dan pemberian obat-obatan, namun rahimnya masih belum berkontraksi ya, masih perdarahan masih terjadi. Jadi kita harus bawa ibu dan bapak, ibu untuk ke rumah sakit. Bapak boleh gantikan saya lagi untuk menekan rahim. Seperti tadi Pak, saya pinjam tangan kirinya. Oke, saya pinjam tangan kanannya. Baik, tangan saya keluar. Bapak tolong minta keluarga yang lain untuk menyiapkan kendaraan.
Ya, sementara itu saya akan melakukan penanganan selanjutnya, yaitu pemasangan kondom kateter. Ya, nanti kita rujuk. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kalau sudah sampai dengan KBI yang kedua, rahim belum berkontraksi setelah 2 menit, kita harus merujuk pasien karena ini menunjukkan bahwa bukan atonia uteri yang sederhana. Namun dalam merujuk ini kita harus tetap menekan rahim ya, dengan cara pemasangan kondom kateter atau tamponade hidrostatik kondom. Ya, seperti apa tamponade hidrostatik kondom nanti kita akan praktek.